Hai people, kita ketemu lagi di Ini Usahaku. Jadi saya tuh lagi cari-cari daging salmon buat anak, kan suka banget tuh makan salmon. Terus nemu di Instagram, kayaknya ada yang menarik nih. Dari kontennya aja udah menarik banget loh ya. Desain-desainnya, kemudian ada tentang resepnya, ada pengetahuan tentang ikan-ikannya, dan kalau dilihat-lihat harganya lumayan nih daripada yang biasanya saya beli. Jadi waktu mau ngechat adminnya, nggak usah deh, langsung datang aja ke tempatnya. Ikan salmon juga masuk ke dalam salah satu ikan best seller kita, karena kalau salmon kayaknya yang paling murah hanya di Indovisit ya. Yeah. Hai people, kita ketemu lagi di Ini Usahaku. Jadi saya tuh lagi cari-cari daging salmon buat anak, kan suka banget tuh makan salmon. Terus nemu di Instagram, kayaknya ada yang menarik nih. Dari kontennya aja udah menarik banget loh ya. Desain-desainnya, kemudian ada tentang resepnya, ada pengetahuan tentang ikan-ikannya, dan kalau dilihat-lihat harganya lumayan nih daripada yang biasanya saya beli. Jadi waktu mau ngechat adminnya, nggak usah deh, langsung datang aja ke tempatnya. Dan sekarang saya sudah di sini bareng sama co-founder dari Indofisheries, ada Mas Abdul Hamid. Apa kabar, Halo, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih loh, kita udah boleh main ke sini. Sekali nanti mau cari-cari ikannya ya. Tapi sebelumnya kita ngobrolin tentang Indofisheries. Ini tuh usaha apa sih, bergerak di bidang apa? Karena kalau kita lihat kan jualan ikan gitu ya. Yeah. Tapi kelihatannya nggak cuma sekedar jualan ikan nih. Kayak gimana nih ceritanya, boleh ceritain? Ya, jadi Indofisheries.id ini salah satu perusahaan rintisan yang kita bangun bertiga ya. Startup berarti ya? Startup. Saya Abdul Hamid sama dua rekan saya itu ada Mas Fazlur Rahman Aziz sama Mas Bahtera Sebastian. Kita memulai itu tahun 2019. Jadi salah satu problem yang ingin kita selesaikan isunya adalah kita ingin membuat semua orang itu lebih mudah, lebih murah, dan kualitasnya terjaga dalam memperoleh ikan. Nah, ini seneng banget nih kalau ibu-ibu kayak saya ya, biar lebih mudah, lebih murah juga, dan itu caranya dengan melalui Indofisheries. Jadi kita melalui sistem yang kita bangun, kita berusaha menghubungkan nelayan langsung sama customernya kayak gitu. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah. Kalau isu yang kita angkat adalah sebenarnya secara isu nasional, Mbak ya, ini ya. Kalau kita lihat kan brainstorming di beberapa informasi kan menyebutkan Indonesia itu potensi maritimnya besar banget ya. Betul. Itu kalau di perikanan aja itu bisa mencapai 6,7 juta ton per tahun, Mbak. Itu kalau dipecah lagi itu 12,3 ton itu produksi perikanan tangkap, sisanya 53%-nya, 53, sekian juta ton itu perikanan budidaya. Nah, itu kan potensi yang besar ya. Akan tetapi sayangnya itu saat ini ya yang menjadi isu menarik juga, ada 3 problem utama yang kita hadapi di masyarakat Indonesia. Yang pertama terkait tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih cukup rendah, di angka 55,3 kg per tahun per kapita. Terus juga permasalahan terkait kesejahteraan nelayan yang masih di angka 80%-nya masih berada di bawah belum mandiri secara ekonomi. Terus permasalahan ketiganya terkait angka stunting yang masih cukup tinggi di angka 24,4%. Itu rilis dari Kementerian Kesehatan. Balita kita di angka segitu masih terkena stunting. Nah, itu kan sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, Indofisheries menyorot ini merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan, karena kita harus memperbaiki supply chain atau sistem logistik di perikanan kita, salah satunya melalui digitalisasi yang kita bangun kayak gitu. Emang kalau sekarang yang terjadi di masyarakat gimana sih, Mas? Maksudnya ya emang kita kalau mau ke nelayan pasti jauh sekali ya. Dan kadang kita sebagai pembeli pun aduh males pagi-pagi harus ke pasar. Langsung kalau mau ketemu nelayannya gitu kan. Dan apalagi kita pasti nggak beli-beli dikit, harusnya beli banyak gitu kan untuk dapetin harga murah. Kayak gimana, Mas, kalau kenyataannya di lapangan? Iya, kalau secara sistem logistik sekarang itu kayak ikan dari nelayan untuk sampai ke Mbak Hani mungkin kalau secara existing 7-8 rantai distribusi baru nyampe Mbak Hani. Nah, itu kan otomatis berdampak, pertama tentu berdampak ke harga dong. Ya, karena sistem logistik yang panjang otomatis ada kenaikan harga di masing-masing titik supply-nya kan, titik rantainya kan, itu harga. Yang kedua,
terkait kualitas itu pasti, karena kalau kita nggak aware masing-masing titik atau masing-masing yang berkaitan ini nggak aware terkait kualitas, ya kualitasnya jelek. Alhasil apa? Alhasil ikan yang sampai ke Mbak Hani permasalahannya ya? Harganya tinggi, harus bayar harga tinggi tapi kualitasnya nggak baik. Nah itu menjadi salah satu problem yang ingin kita selesaikan juga di Indofishery. Jadi melalui sistem kita, aplikasi kita atau website kita, nanti Mbak Hani bisa mendapatkan ikan langsung dari nelayan yang harganya lebih terjangkau dan produknya juga akan lebih terjaga. Oke, jadi kalau mau beli ke Indofishery ini lewatnya aplikasi? Ya, bisa lewat aplikasi atau lewat kita ada 2 admin yang selalu ready, itu admin Tesa sama admin Axel. Yeah. Nah, nanti tertarik silakan ibu-ibu mau menghubungi, kalau mau yang langsung ke CS kami, ke Minkan Axel atau Minkan Tesa, monggo, atau mau ke website kita atau aplikasinya juga monggo. Oh, jadi bisa lewat WhatsApp, aplikasi ataupun website begitu ya. Ini kelihatannya contohnya ada di belakang ini ya. Aplikasinya kayak gini, Mas? Ya, betul. Oh. Tapi ini kita lagi proses migrasi untuk aplikasi versi lanjutan. Semoga segera selesai dan Bapak Ibu bisa menikmati experience untuk belanja ikan hanya dengan 4 klik nanti. Kalau ini kan belum support 4 klik, nah yang baru nanti hanya 4 klik ikan sudah sampai rumah. Iya, nah itu soalnya kadang tuh buat orang tua agak bingung ya kalau misalnya terlalu banyak aplikasi gini-gini gitu kan. Tapi kemudian kalau untuk sekarang banyak dari mana, Mas? Aplikasi atau lebih ke WhatsApp dan juga website-nya? Kalau sekarang mungkin ada beberapa faktor ya. Kalau kita di data kita itu kita melihat kalau ibu-ibu yang masih masuk kategori milenial, mungkin di bawah sekitar di bawah 35 tahun tuh mereka lebih aware, lebih tertarik untuk belanja lewat aplikasi. Tapi kalau yang lebih dari itu rata-rata lebih tertarik ke WhatsApp ya. Karena kalau di WhatsApp itu, karena kan mungkin secara experience bisa chatting, ketemu secara langsung, bisa nanya resepnya apa, jadi kejawab. Tapi kalau buat ibu-ibu yang sudah paham, kayak maka ada banyak ibu-ibu milenial itu yang best seller kita itu di ikan sisamo, ikan keplin, itu ikannya kecil sekali tapi banyak telurnya. Nah di ibu-ibu muda itu udah tahu dia masaknya apa, buat apa, resepnya kayak gimana, tahu. Nah dia lebih tertarik belanja di aplikasi karena tujuan beliaunya kan yang penting dapat produk ikan keplin yang bagus, yang ready kan. Nah kalau yang kadang untuk ibu-ibu yang baru, dia perlu nanya-nanya nih resepnya apa, terus itu ikannya kayak gimana, harus dimasaknya seperti apa, cara ngilangin airnya gimana. Nah kalau butuh pertanyaan-pertanyaan itu kita terbuka lewat CS kita aja ke Minkan Tesa atau Minkan Axel. Baik, jadi ternyata juga mewadahi bagi ibu-ibu milenial yang sudah tahu mau apa segala macam, bisa lewat aplikasi, atau kalau pengen konsultasi, beli ikan gratis konsultasi ya, Mas? Iya betul. Oh gitu. Bahkan tadi beneran bakal dikasih resepnya? Bakal nanti kita ada informasi resepnya juga di website kita, ada informasi resep. Nanti ketika ada kebingungan mau konfirmasi ke Minkan juga bisa nanti dibantu. Di Instagram mau nanya lewat DM juga bisa, nggak apa-apa. Wih, nah ini nih ternyata nggak cuma menjual barang tapi juga pengetahuannya yang penting ya untuk kita biar lebih aware. Dan kemudian pembayarannya, caranya kayak gimana nih, Mas? Nah untuk sekarang ini pembayaran kita kalau di aplikasi kita pakai virtual account. Kalau lewat CSWA kita bisa ke rekening by transfer. Jadi sejak COVID 2019 kita sementara tidak melayani pembayaran untuk COD. Jadi sebelum 2021 kita ada fitur pembayaran COD. Tapi untuk saat ini pembayaran kita semuanya non tunai semua kayak gitu. Oke, baik. Dan nanti kita akan tanya-tanya ya, belum tanya harganya nih soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, people, tetap bareng sama kami di Ini Usahaku episode Indofishery.
sedulur Semarang, udah pada tahu belum kalau di kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. Eka-View Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, Eka-View Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di Eka-View Agro EduPark Kota Semarang. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan main cinta-cinta semua. Keren-keren aja. I've been running wild. Now you've done it again, done it again. I wrote it all down. When you said amen, you said amen. Taking all this time, so let it go. Now it's your turn for the money. Yeah, it's your turn for the money. Get out there. You're a freaking tiger. No matter what they say, gonna take it higher. Get out there. You're a freaking tiger. No matter what they say, 'cause you're a mean free rider. A free rider. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب
Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas, dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Oke people, kita masih di Ini Usahaku episode Indofishery dan kita masih bareng sama Mas Abdul Hamid dan kita mau lanjut ngobrolin soal permasalahan ikan. Tadi kita udah tanya ya gimana cara bayarnya, bisa lewat viral account, terus bisa pesannya bisa lewat WhatsApp, website ataupun aplikasi. Nah, kemudian di sini tuh yang dijual ada ikan apa aja, Mas? Ya, kalau di sini mulai dari ikan kayak ikan kembung, ikan banyak, terus bandeng tanpa duri, terus ada ikan tuna, terus banyak lah itemnya. Udang pun juga ada yang udang fresh, ada udang bago, ada udang cook yang udah rebus, ada gurita cutting juga yang udah dipotong-potong udah direbus. Jadi memang banyak bermacam varian, kalau nggak ada sekitar 60-an produk kali ya. Banyak termasuk banget. ikan salmon juga ada. Oh, nah ini biasanya kesukaan anak saya juga ya, salmon nih. Terus kemudian ini barangnya fresh semua atau frozen atau keduanya ada? Keduanya ada. Jadi kalau di kita ada beberapa produk frozen karena memang salah satu value kita adalah kita pakai sistem delivery sendiri. Jadi untuk safety, untuk keamanan buat kita sama jaminan kualitas ke customer, beberapa produk kita bikin frozen kayak gurita cutting boil itu kita bikin frozen. Terus udang cook kita bikin frozen, fillet juga kita bikin frozen. Terus ada juga produk fresh itu yang sistemnya itu pre-order. H+1 nanti kita proses pengiriman karena kita menjamin kesegarannya ya. Jadi nanti kalau pesanannya hari ini kita kirimnya paling cepat besok pagi. Kalau besok pagi memang secara quality dari nelayan kita nggak approve, nggak bagus barangnya, kita bakal konfirmasi ke pelanggan kita kalau dengan produk seperti ini kita nggak approve, kalau kita kirim hari berikutnya bagaimana atau kayak gimana, karena sistemnya kan pre-order. Jadi kalau udah fresh kita sistemnya pre-order. Wih, quality controlnya kuat ya. Ketat begitu. Dan kemudian berarti kalau kita pengen barang yang fresh, sabar ya, karena kalau misalnya melebihi jam tertentu dia kirimnya besok begitu ya. Tapi kalau mau yang ready stock bisa langsung nanti. Oke, baiklah. Dan kemudian yang best seller di sini ikan apa aja Mas biasanya? Kalau best seller yang pertama itu bandeng tanpa duri, itu best seller banget. Best seller itu bandeng tanpa duri, terus ikan kembung Banjar itu juga best seller. Terus untuk produk yang premium itu pertama ada Caplin atau Sisamo. Itu ikannya tadi yang ikannya kecil tapi banyak telurnya, itu kita juga ready, itu best seller banget. Ikan salmon juga masuk ke dalam salah satu ikan best seller kita, karena kalau salmon kayaknya yang paling murah hanya di Indovisit ya. Ya, oh gitu. Baiklah. Dan kemudian harganya ini emang semurah apa sih, start berapa sampai berapa? Ya, kalau startnya mungkin di angka 20 ribuan sampai di angka 50 ribuan ya untuk per packnya ya. Kayak contohnya untuk bandeng tanpa duri aja itu per kilonya itu di angka 55.000. Jadi itu udah nggak ada durinya sama sekali, termasuk duri-duri yang lembut-lembut udah hilang semuanya. Terus ada salmon itu satu potong itu sekitar 200 gram, itu hanya 55.000. Itu jaminan bagus kualitasnya. Terus ada beberapa produk juga yang tadi kayak Caplin itu hanya 50.000, 500 gram. Itu tesnya sudah kalau mau dimasak kuah, dimasak pecah atau digoreng sama telur aja itu udah pasti enak dan bisa dimakan dari ujung kepala sampai ekor. Enggak menyisakan sisa sama sekali. Enggak ada sisa buat kucing ya. Oke, baiklah. Dan kemudian kalau untuk ketahanan ikan biasanya berapa lama, cara penyimpanannya gimana Mas? Ya, kalau ini untuk edukasi buat teman-teman semua. Jadi kalau ikan fresh itu kalau bisa maksimal 3 hari harus sudah habis. Terus jangan sampai kalau ikan fresh itu kita bekukan lagi. Jadi jangan ada 2 kali defrost atau 2 kali pencairan. Jadi ikan fresh kita kirim ke freezer, lalu kita defrost lagi, kita masak. Itu kalau bisa jangan kalau udah di defrost kedua kali ya langsung dimasak. Jangan sampai disimpan lagi kayak gitu. Itu kalau produk fresh biasanya 3 hari
kalau bisa udah habis atau sudah jangan disimpan lagi. Kalau produk frozen itu bisa tahan sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Kalau produk-produk yang yang ada glazingnya sekitar 5%, 10% itu kan ada cairan esnya yang melapisi, itu bisa sampai lebih dari 1 tahun. Tapi kalau yang produk-produk frozen kayak yang non glazing itu biasanya 6 bulan sudah maksimal. Oke, baik. Ini kalau kita beralih ke yang lebih ke sistem dan operasional ya. Ya. Ini kan sangat memudahkan dan menguntungkan ya bagi konsumen karena kita bisa membeli istilahnya langsung dari nelayan dengan harga yang lebih murah begitu kan, kualitasnya juga lebih terjamin. Tapi sulit nggak sih Mas kemudian untuk nelayan ini biar mereka juga mau gabung dan tidak tergantung sama tengkulak maupun rantai pasokan yang lain? Iya, sebenarnya memang itu tantangan di awal, tantangan terbesar sih Mbak ya. Karena kita mau mulai dari awal, dari nol, itu kita tidak bisa langsung memberikan bukti ke nelayan-nelayan yang pengen kita ajak menjadi mitra kita. Jadi kayak beberapa kasus kemarin waktu kita mengawali Indofisher itu kita survei atau kita silaturahim ke beberapa kelompok. Itu mungkin satu kelompoknya ada sekitar 13 sampai 20 anggota kali ya. Waktu kita silaturahim itu mungkin yang tertarik dengan kita itu hanya berkisar antara 3 sampai 4 orang lah. Nah, kita fokus ke 3-4 orang itu untuk membuat bukti supaya nanti kedepannya yang lainnya tertarik. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mulai tertarik nelayan-nelayannya dengan kita. Nah, kemudian tadi kan udah dari sisi pemasoknya ya. Berarti ikan yang kita beli dari Indofisher itu dari mana aja sih? Soalnya tadi Mas juga bilang kalau ikannya dari tuna Ternate itu. Gimana? Dari mana aja asalnya? Ya, jadi kalau produk kita memang dari awal kita klasterisasi ya. Jadi di awal itu kita klasterisasi, kita melakukan riset produk-produk mana aja, daerah-daerah mana aja memiliki produk-produk unggulan. Jadi kalau kita berbicara tentang cumi di Indofisher itu pasti rata-rata dari daerah Sayung Demak. Terus kalau kita bicara tentang udang di Indofisher rata-rata dari daerah Kragan, Rembang dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang tengiri itu mungkin kita bicara di daerah Semarang dan sekitarnya. Jadi ada area-area blok yang memang produk-produknya di Indofisher itu kita klasterisasi sesuai dengan spek sama kualitas produknya di masing-masing daerah itu kayak gitu. Nah, kalau di B2C memang zona areanya di daerah sekitaran Jawa Tengah saja kali ya. Tapi kalau untuk B2B itu kita ada beberapa proyek yang ada di luar Jawa Tengah juga, bahkan di luar Jawa juga ada. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari sisi marketing, Indofisher ini sangat digital begitu ya. Strategi apa saja sih yang digunakan dan mungkin ada promo yang bisa dinikmati oleh penonton kita? Yeah. Jadi ini kita di bulan Agustus September ini ada promo Buy Fish Get Gold tanpa diundi. Jadi setiap transaksi ada yang dalam bentuk beli paket dalam artian kita setiap mingguan ada paket seafood. Jadi itu harga bundling yang harusnya pelanggan bayar di angka 150.000 plus ongkir 10.000, 160.000 itu hanya dibeli dengan angka 110 atau 110.000 kayak gitu. Jadi otomatis 25 sampai 30% lebih hemat itu bisa itu setiap minggu kita ada paket-paket kayak gitu pasti ada. Kita banding-banding produk kita ada. Terus kalau dari sistem sistem promosi yang lain memang kita fokuskan kalau di sosial media kita banyak proses edukasinya kali ya. Mungkin 80% dari konten di sosial media Indofisher itu terkait edukasi. Nah, kalau yang terkait rilis produk atau apa itu mungkin nggak lebih dari 20%. Jadi memang fokus kita karena kita menyadari di beberapa, karena kita sering membagikan riset-riset kecil ke pelanggan kita itu banyak pelanggan tuh yang hanya untuk memasak ikan itu rata cuma digoreng, kalau nggak digoreng ya direbus, ya udah itu aja. Enggak. Ternyata banyak banget resep-resep ikan yang perlu dicoba. Nah, makanya kita fokuskan untuk proses edukasi kayak ikan ini bisa jadi apa. Nah, itu kita proses edukasi kayak apalagi gitu. ini juga sangat bisa untuk mendatangkan followers ya, karena kalau nggak cari produknya bisa dapat informasinya begitu kan yang selalu diupdate. Dan saya juga baru tahu ada mie sultan ya yang pakainya topping salmon. Dan kemudian kalau untuk Indofisher ke depannya harapannya seperti apa Mas? Karena kalau tadi kita lihat kan bahkan ini sudah tidak menjangkau Semarangan aja ya. Dari produknya pun diambil dari berbagai daerah begitu kan. Apakah sekarang juga sudah sampai mana-mana produknya dan ke depannya harapannya seperti apa?
Ya, kalau Indovision harapannya ke depan memang kita ingin banyak mengakomodir nelayan. Jadi kita memang pengen memperluas akses pasar yang bisa menjangkau lebih banyak nelayan lagi yang bermitra sama kita, yang dengan harapan bermitra dengan kita itu mampu meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan nilai kesejahteraan nelayan mitra kita. Itu harapan pertama. Harapan kedua, nanti setelah rilis aplikasi yang versi terbaru, karena itu sudah support sistem agen, jadi sistem pelayanan kita itu akan fokus pada mendekat ke customer. Jadi harapannya nanti kayak misal di Semarang, yang Kedung Mundu nanti akan belanja sama mitra agen kita di Kedung Mundu, yang di Tembalang akan belanja ke mitra agen kita yang di Tembalang. Terus mungkin untuk yang di area lokal Semarang Barat nanti akan belanja ke mitra agen kita yang di Semarang Barat. Karena kan memang aplikasi yang terbaru kita kan nantinya akan support ke lokasi masing-masing ya. Terus juga nanti sistem pengirimannya nggak hanya delivery aja, nanti karena kadang kan ada yang kita kerja terus kita ngelewatin rumah agen, jadi nanti kita sekalian bisa ambil. Nah, itu nanti akan support sistem pick up atau ambil sendiri di tempat. Nah, kayak gitu yang secara ke depan harapannya nanti bisa membuka lowongan pekerjaan juga, bisa memberikan tambahan pendapatan untuk customer atau untuk mitra-mitra agen kita. Terus juga dampak terbesarnya memang sistem, kalau kita di Indovision dari awal tuh kita bicaranya community commerce, itu menjadi isu besar di Indovision yang selalu kita angkat, yang berdampak dari bisnis Indovision ini bukan hanya kita sebagai founder sama tim aja, tapi nanti nelayan juga memiliki dampak positif, customer punya dampak positif, ke mitra agen juga punya dampak positif. Makanya kita bikinnya sistemnya community commerce, karena komunitas ini nanti yang akan mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Oke, community commerce ya. Dan berarti ada nih kesempatan buat yang lagi nonton barangkali mau join jadi agen ataupun mitranya, caranya hubungin kemana? Nanti bisa kalau di kita bisa lihat di Instagramnya Indovision dahulu, nanti bisa klik di bio link yang ada di Instagram, nanti bisa klik di form pendaftarannya, atau kalau mau tanya-tanya dulu bisa langsung tadi ke CS Minkan, ke Minkan Tesa atau ke Minkan Axel kayak gitu. Nanya aja dulu sistemnya kayak gimana, terus apa keuntungannya dan sebagainya, nanti nanya biar nanti dijelaskan. Baiklah, terima kasih banyak Mas Abdul yang sudah membagikan banyak sekali informasinya ya mengenai Indofishery. Dan setelah ini kita mau belanja dulu soalnya ya, jadi pamitan dulu sama iPeople. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa juga di follow ya @indofishery.id, betul ya. Dan buat iPeople yang punya usaha keren, unik, menarik lainnya pengen kita liput, boleh silahkan langsung DM aja ke Instagram @Semarang Pemkot. Buat yang terpilih akan kita liput secara gratis. Jangan lupa untuk tonton selalu program-program kita di channel YouTube Semarang Pemkot. Di hari Senin kita ada ngobras atau ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada ngopi atau ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ini usahaku bakal tayang. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan menceritakan sudut-sudut dan sejarah Kota Semarang. Dan terakhir di hari Sabtu ada kulineran, kulik jajanan Semarang spesial untuk Anda para pecinta kuliner. Kalau gitu saya Hani Nurmalita, seluruh kerabat kerja yang bertugas dan juga Mas Abdul Hamid pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi.